Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya, buat kemurahan-Nya. Kita beroleh kesempatan untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus saja yang memampukan dan menuntun kita untuk kita boleh mengerti isi hati Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu buat kesempatan kami boleh bersekutu dalam firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menuntun kami sebab kami sangat terbatas. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami, kemampuan hikmat kami. Kami perlu tuntunan-Mu, ya Roh Kudus, untuk membawa kami kepada pengertian yang benar akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang kedua. Kita mau baca ayat yang ke-19. Filipi pasal 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Diawali dengan kata tetapi. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang sebelumnya, di sana kita akan memperoleh pengertian kata tetapi ini menghubungkan antara apa dengan apa. Kalau dilihat dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18, di sana dikatakan tentang sukacita. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat yang ke-18, dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Tidak hanya di ayat 17 dan 18 pasal yang kedua, di ayat-ayat yang sebelumnya pun kita akan temukan bahwa berulang kali Paulus mengatakan tentang sukacita. Sukacita bukan hanya mengatakan tentang, tapi juga berkata bahwa dia bersukacita. Sekalipun dia di penjara, sekalipun darahnya itu dijadikan korban curahan, di sana dikatakan dia bersukacita. Tetapi ketika Paulus berkata bahwa aku bersukacita, di sana bukan berarti bahwa aku tidak punya keinginan. Di sana bukan berarti bahwa aku tidak punya pengharapan. Dan itu yang dia nyatakan dalam kata-kata selanjutnya di ayat yang ke-19 ini. Tetapi dalam Tuhan Yesus aku punya pengharapan. Nah, sebenarnya Paulus bisa saja langsung menulis ya. Tetapi kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Tapi Paulus tidak menuliskan demikian. Paulus menulis tetapi dalam Tuhan Yesus, baru disambung dengan kata kuharap. Ada suatu pesan di sini bahwa pengharapan seorang Paulus itu adalah pengharapan yang di dalam Tuhan Yesus. Apa artinya pengharapan di dalam Tuhan? Adakah pengharapan di luar Tuhan? Ada. Dan itu kenapa Paulus menuliskan tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap. Paulus ngomong bahwa ada orang yang punya pengharapan, yang mengartikan apa itu pengharapan, yang menaruh dasar pengharapannya tidak pada Tuhan. Ada yang pengharapan yang di luar Tuhan Yesus. Dan pengharapan-pengharapan seperti itu bukan pengharapan yang saat ini Paulus sedang mau ajarkan. Paulus sedang mau ngajar kalau aku berharap, aku taruh pengharapanku itu di dalam Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang mau dia ajarkan. Dia mau ngomong bahwa aku bersukacita. Ya, aku sangat bersukacita. Tapi bukan berarti aku tidak punya keinginan, bukan berarti aku tidak punya harapan. Aku punya harapan. Aku punya keinginan, tapi aku taruh keinginanku itu di bawah kedaulatan Tuhan Yesus. Aku punya pemikiran,
bahwa adalah baik kalau Timotius itu dikirim kepada kamu. Tapi pemikiranku itu aku tundukkan di bawah kedaulatan Kristus. Dengan kata lain, Paulus ngomong bahwa pengharapan kita sebagai umat percaya seharusnya diselaraskan dengan kehendak Tuhan Yesus. Saat kita memisahkan antara pengharapan kita dengan kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, di sana pengharapan itu akan menjadi sesuatu yang bersifat imajinatif, berisi bayangan-bayangan tentang apa yang akan bisa memuaskan keinginan kita. Dan akhirnya pengharapan itu berdasar pada diri sendiri. Apa yang baik bagi aku, apa yang aku inginkan terjadi kepadaku. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang Tuhan inginkan, tapi apa yang aku inginkan. Dan pengharapan di situ kemudian menjadi sesuatu yang diartikan sebagai pikiran positif, optimisme. Tapi dalam iman percaya, pengharapan bukan seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan yang demikian itu, yang tidak berdasar pada Tuhan, justru pada akhirnya akan membawa kita kepada kekecewaan di dalam Kristus saja, di dalam Tuhan Yesus saja. Di sana kita akan berpengharapan, dan pengharapan itu tidak akan membuat kita kecewa. Roma pasal yang kelima, kita baca mulai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan siapa yang tidak mengecewakan? Pengharapan dari seseorang yang sudah tahan uji, atau dengan kata lain, orang yang suka berharap, tidak berpusat, tidak berdasar pada Kristus, tidak menaruh pengharapannya itu di bawah dasar kedaulatan Tuhan Yesus. Di sana orang itu akan sering menemukan kecewa. Di sana orang itu tidak bisa disebut tahan uji, sebab orang yang tahan uji, orang yang tahan uji itu adalah orang yang punya pengharapan, dan orang yang tidak kecewa dalam pengharapannya. Orang yang mengaku bahwa segala yang terjadi, bahwa lepas dari apa yang dia anggap baik, bahwa lepas dari apa yang dia inginkan terjadi, kehendak Tuhan itu yang harusnya jadi. Di situ terkandung makna bahwa ada penundukan diri, bahwa ada pengakuan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dan di situ seharusnya pengharapan kita, iman kita, pengharapan ini didasarkan. Pengharapan kita ini didasarkan kepada keyakinan akan janji Tuhan. Kita tidak berhak mengklaim apa yang Tuhan tidak pernah janjikan, dan kemudian kita berharap sepenuh hati kita supaya hal itu terjadi. Pengharapan kita seharusnya kita temukan di dalam firman Tuhan. Pengharapan kita seharusnya kita letakkan di bawah kehendak kedaulatan Tuhan. Dalam Filipi pasal yang kedua tadi, Paulus menyinggung pengharapannya tentang apa? Pengharapannya tentang Timotius. Dikatakan supaya kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Dan tentang Timotius, dalam suratnya kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama, Paulus berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus,
menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Ini surat dari Paulus kepada Timotius mengandung pesan yang sama, bahwa Kristus Yesus itu adalah dasar pengharapannya, dan dasar pengharapan Timotius juga, dan seharusnya menjadi dasar pengharapan kita sebagai umat percaya. Kiranya ayat ini boleh mengingatkan kita untuk kita jangan pernah hilang pengharapan, jangan putus asa, tapi juga jangan mengklaim, jangan berharap pada apa yang Tuhan tidak pernah janjikan. Taruh pengharapan kita di bawah kedaulatan Tuhan. Dasari pengharapan kita pada Kristus Yesus. Selaraskan apa yang kita harapkan itu dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita boleh mengerti lebih lagi. Kiranya kita boleh menjalani hidup yang penuh pengharapan, dan pengharapan yang berdasar pada Kristus Yesus, pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan pengharapan itu tidak akan menghasilkan, tidak akan menimbulkan kekecewaan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami melalui perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa Paulus punya pengharapan, bahwa Paulus punya keinginan, tapi dia menaruh pengharapan itu di dalam Kristus. Bahwa pengharapan seorang Paulus itu berdasar kepada Kristus Yesus, di mana artinya pengharapan itu selaras dengan keinginan Tuhan. Dan di sana kami sebagai umat percaya diingatkan untuk menaruh pengharapan yang demikian juga dalam kehidupan iman kami, bahwa apa yang kami harapkan itu sepantasnya kami taruh di bawah pengakuan bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang lebih baik, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami. Kiranya Roh yang Kudus yang menuntun, supaya kami nyata sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang tahan uji, di mana pengharapan kami tidak berujung pada kekecewaan, bahwa ujung segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Di sana kami temukan sukacita kami, di sana kami temukan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.